Kerusuhan nasional di Indonesia jadi sorotan global, kedutaan asing imbau warganya waspada. Jakarta, gelombang aksi protes yang berujung ricuh di berbagai daerah Indonesia mendapat perhatian luas dari media internasional. Insiden paling parah terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan, ketika gedung DPRD dibakar massa dan menewaskan 3 orang. Tragedi serupa juga tercatat di Bandung, Jawa Barat, disertai kerusuhan di sejumlah kota besar. Media Australia ABC melaporkan dengan judul "Three Dead After Angry Mob Sets Fire to Parliament Building in Indonesia". Sementara kantor berita Amerika Serikat, Associated Press, AP, dan New York Post menurunkan pemberitaan utama bertajuk "At least 3 Dead After Mob Sets Fire to Indonesian Regional Parliament Building". Fokus mereka sama, 3 korban jiwa dalam pembakaran gedung parlemen daerah. Di Asia, sejumlah media turut menyoroti aksi protes ini. Laporan menyebut 5 orang lainnya masih dirawat di rumah sakit akibat luka bakar dan bentrokan. Gelombang aksi disertai benturan dengan polisi terjadi di Medan, Solo, Yogyakarta, Magelang, Malang, Bengkulu, Pekanbaru, hingga Manokwari di Papua. Situasi paling panas terjadi di Surabaya. Ribuan pengunjuk rasa menyerbu markas Polda Jatim setelah menghancurkan pagar dan membakar kendaraan dinas. Polisi merespons dengan tembakan gas air mata dan meriam air. Namun massa melawan balik menggunakan kembang api serta pentungan kayu. Kondisi di Jakarta relatif lebih tenang pada Sabtu pagi setelah aparat membersihkan kendaraan terbakar, kantor polisi rusak, dan halte bus yang sempat dibakar massa. Meski begitu, ketegangan belum benar-benar reda usai 5 hari berturut-turut demonstrasi besar-besaran di ibu kota. Aksi protes awalnya dipicu oleh laporan soal tunjangan perumahan 50 juta rupiah per bulan untuk 580 anggota DPR, hampir 10 kali lipat dari upah minimum Jakarta. Kebijakan tersebut memicu kemarahan publik di tengah naiknya biaya hidup, pengangguran, dan tekanan pajak. Situasi kian memanas setelah Afan Kurniawan, 21, pengemudi ojek online, tewas tertabrak mobil taktis Brimob saat berada di lokasi bentrokan di Jakarta. Peristiwa ini menyulut gelombang solidaritas dan memperluas protes ke berbagai wilayah. Presiden Prabowo Subianto bahkan mendatangi rumah duka Afan untuk menyampaikan belasungkawa. Hingga Kamis, sekitar 950 orang ditangkap di Jakarta saja, sementara 25 polisi dirawat karena luka serius. Amnesty International mengecam keras tindakan aparat yang dinilai menekan kebebasan berekspresi. Tidak seorang pun boleh kehilangan nyawa hanya karena menggunakan haknya untuk berunjuk rasa, kata Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia.